Bu jemaat, memulai hal yang baru itu sulit. Saya yakin setiap kita di dalam memulai hal-hal yang baru itu pasti akan mengalami kendala atau kesulitan. Apalagi jika hal yang baru itu akan memaksa kita untuk merubah cara-cara lama yang sudah terbiasa kita lakukan. Contohnya saat ini, kita yang sudah kebiasaan nggak pakai masker ketika akan keluar rumah, menjadi hal yang sulit saat ini untuk memakai masker. Maka kita bisa lihat contoh di luar ya, banyak orang yang kadang-kala tidak taat untuk pakai masker di luar rumah. Padahal itu adalah hal yang sederhana, hal yang simple, tapi menjadi susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan yang baru atau hal yang baru. Nah Bapak Ibu, begitu juga kalau kita berbicara mengenai kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita semua pasti juga akan mengalami kesulitan untuk memulai atau untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang baru. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang dulu, yang lama, ada kebiasaan-kebiasaan yang lama, ada dosa-dosa yang lama yang kadang-kala masih suka mengganggu kita di dalam kehidupan kita sekarang sebagai manusia yang baru. Tetapi Bapak Ibu, di awal ini saya mau tegaskan, bukan berarti kita itu tidak bisa atau kalah, atau tidak mampu untuk memulai hal yang baru, atau untuk memulai kehidupan yang baru. Kita pasti bisa Bapak Ibu, dan kita pasti mampu untuk memulai kehidupan yang baru. Asalkan pada hari ini kita mau belajar dengan rendah hati untuk melihat cerita kehidupan dari bangsa Israel di zamannya Nabi Hagai. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa memulai kehidupan yang baru atau memulai new normal sebagai orang percaya melalui kisah kehidupan bangsa Israel di zaman Nabi Hagai. Bapak Ibu, di awal ini kita perlu tahu beberapa hal tentang Hagai itu sendiri. Nabi Hagai adalah nabi yang hidup sejaman atau nabi yang melayani di zaman yang sama dengan Nabi Sakaria. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Hagai juga dan juga Nabi Sakaria adalah kedua nabi yang sama-sama hidup di bawah pemerintahan yang sama, yaitu di bawah pemerintahan Raja Darius. Dan Nabi Hagai adalah nabi yang memimpin proses pembangunan Bait Allah yang kedua setelah masa pasca pembuangan. Jadi Nabi Hagai yang memimpin proses pembangunan Bait Allah yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan. Bapak Ibu, kita akan fokus pada hari ini bukan di Hagai sendiri, tapi juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu, kehidupan bangsa Israel di zamannya Nabi Hagai itu mengalami satu kondisi yang sama dengan kita saat ini, yaitu memulai sesuatu yang baru atau new normal. Jadi mereka memulai hal yang baru atau new normal, baik secara rohani dan juga baik secara jasmani. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu atau di zaman Nabi Hagai, mereka baru kembali pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Jadi mereka baru mulai kembali lagi menata hal-hal yang baru, mereka baru mulai menata lingkungan yang mereka tinggalkan sudah berpuluh-puluh tahun. Namun Bapak Ibu, ketika bangsa Israel akan memulai hidup sebagai bangsa yang baru pulang dari pembuangan, ternyata mereka pada waktu itu mengalami kendala atau masalah. Jadi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel pada waktu itu baru pulang dari tanah pembuangan, baru akan memulai kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan, memulai untuk menata lagi lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, dan baru memulai kembali lagi untuk membangun bait suci. Ternyata kalau kita mau belajar dari kitab Hagai, mereka mengalami banyak kendala. Mereka mengalami banyak hambatan, yang akhirnya karena kendala-kendala itu, yang membuat Tuhan akhirnya harus berbicara dengan keras kepada mereka melalui perantaranya, yaitu Nabi Hagai. Tuhan akhirnya harus sekali lagi menegur mereka melalui Nabi Hagai. Kenapa? Supaya Tuhan ingin kembali lagi membuat mereka sadar dan juga membuat mereka harus mengetahui bahwa mereka saat ini semestinya harus memulai kehidupan yang baru. Atau artinya Tuhan tidak mau lagi melihat mereka itu memulai atau menjalani kehidupan yang sama seperti kehidupan mereka di pembuangan, yaitu masih berdosa. Tuhan mau mereka boleh memulai kehidupannya yang baru ketika mereka saat ini sudah pulang dan tidak lagi tinggal di dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu, kalau kita mau memperhatikan di Alkitab, kendala-kendala itu atau hal yang menghambat mereka
yang membuat Tuhan harus menegur mereka, itu kita bisa melihat di Hagai 1 ayat 9b. Coba kita lihat di Hagai 1 ayat 9b. Hagai 1 ayat 9b, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dibilang begini, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi kendala atau hambatan yang pertama itu terjadi dari faktor internal diri mereka. Yaitu apa? Bangsa Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan, ternyata ketika mereka hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka didapati Tuhan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan dari kesibukan mereka, atau karena mereka begitu sibuk dengan mereka punya urusan, akhirnya mereka melupakan pekerjaan yang penting yang Tuhan tugaskan kepada mereka, yaitu membangun bait suci. Bapak Ibu, menurut satu penafsir, pembangunan bait Allah itu jadi terbengkalai atau jadi terhenti selama kurang lebih 15 tahun. Karena bangsa Israel hanya sibuk mikirin urusan mereka sendiri. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan kita saat ini, mengapa Tuhan begitu menekankan pembangunan bait Allah? Sampai-sampai Tuhan menegur mereka karena mereka tidak mau membangun bait Allah. Kenapa? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Karena pembangunan bait Allah itu atau pembangunan bait suci tidak sekedar membangun sebuah bangunan yang biasa. Tetapi dengan adanya bait suci atau dengan terbangunnya bait suci, Tuhan ingin kembali lagi menata kehidupan kerohanian mereka yang baru balik dari pembuangan. Di pembuangan mungkin tidak bisa beribadah dengan sepenuhnya, tapi sekarang Tuhan mau melalui adanya bait suci, mereka mulai kembali membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan mau dengan adanya bait suci atau dengan adanya bait Allah, umat Israel boleh semakin hari semakin dilatih oleh Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan juga dengan adanya bait suci atau bait Allah, Tuhan mau itu juga menjadi satu lambang kepercayaan di mana bangsa Israel boleh sadar bahwa negeri itu, kehidupan mereka itu percaya kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Bahkan juga Bapak Ibu, kita harus tahu mengapa pembangunan bait Allah itu penting, karena bait Allah juga adalah menjadi simbol dari kehadiran dan berdiamnya Tuhan di dalam kehidupan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi begitu penting untuk bait Allah itu harus dibangun pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita mau berkaca atau kalau kita mau melihat kehidupan bangsa Israel di zamannya Nabi Hagai, sebenarnya kehidupannya mereka itu sama dengan kehidupan kita saat ini. Yang terkadang kalau kata orang Bangka, suka bangpa atau suka sekali melawan atau suka sekali menjadi orang-orang yang degil, yang bebal. Padahal mereka baru kembali dari pembuangan atau mereka sebelum itu sudah dihukum di pembuangan, tapi pada waktu itu di zamannya Hagai, mereka mulai lagi cari gara-gara dengan Tuhan. Dengan mereka sibuk dengan urusannya mereka sendiri. Mereka mulai cari masalah dengan Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang Tuhan masih temukan suka berbuat dosa. Bangpa sekali ya, sama dengan kita kadang-kala. Bapak Ibu, bangsa Israel semestinya harus makin sadar bahwa mereka itu harus makin menyediakan waktu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus bersyukur kalau mereka sudah dibebaskan dari penderitaan di pembuangan. Dan sekarang mereka sudah hidup kembali lagi di tanah yang Tuhan kasih buat mereka. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita boleh melihat di dalam kisah di Nabi Hagai, ternyata mereka masih saja membuat Tuhan marah. Bapak Ibu, bukankah juga kehidupan bangsa Israel juga sama dengan kita saat ini? Berkat apa sih yang kita nggak terima dari Tuhan? Kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Bahkan kita sampai saat ini pun masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Bahkan juga kita telah menerima berkat yang istimewa dari Tuhan. Yaitu apa? Kita sudah merdeka dari dosa, bahkan kita punya pengharapan yang kekal dalam Tuhan. Tapi kenapa sampai saat ini juga kita masih kadangkala membuat Tuhan marah dan kecewa dengan kehidupan kita? Atau bahkan kita juga melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Kita masih suka sibuk dengan diri kita sendiri. Atau kita masih suka sibuk dengan urusan kita sendiri. Atau kita masih suka sibuk dengan
kegiatan-kegiatan kita sendiri yang akhirnya karena kesibukan kita, akhirnya itu membuat kita melupakan Tuhan dan membuat kita mengabaikan pekerjaan Tuhan, sama seperti kondisi bangsa Israel yang karena kesibukan mereka mengabaikan Tuhan dan mengabaikan pekerjaan Tuhan yang penting. Bapak Ibu, memulai hal yang baru atau memulai sesuatu yang baru di dalam ciptaan yang baru itu harus menjadi komitmen kita. Bangsa Israel di zaman itu dan juga kita di zaman sekarang, ketika kita dipanggil untuk menjalin kehidupan di dalam kehidupan yang baru atau new normal, semestinya itu harus menjadi komitmen kita. Supaya kenapa? Supaya kita tidak lagi mengulang kesalahan dan kehidupan yang lama. Dan ini Bapak Ibu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan juga di zaman itu bangsa Israel kerjakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata bangsa Israel, walaupun mereka sudah berada di dalam kehidupan yang baru, tapi ternyata kehidupan yang lama, dosa-dosa yang lama di dalam pembuangan masih saja mereka bawa di dalam kehidupan yang new normal. Contohnya mereka masih berbuat dosa, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, yang akhirnya membuat mereka mengabaikan pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya karena dosa itu, karena kesibukan mereka, karena teguran Tuhan, karena keteledoran mereka, Tuhan akhirnya harus menghukum mereka sekali lagi. Jadi sekalipun mereka baru kembali dari penghukuman di pembuangan, Tuhan juga pada waktu itu menghukum mereka juga sekali lagi. Supaya kenapa? Supaya mereka sadar. Hukuman Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Hagai 1, coba kita lihat, apa sih hukuman Tuhan? Kita perhatikan di Hagai 1 ya. Hagai 1 ayat 5-10. Hagai 1 ayat 5-10. Saya akan bacakan di Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bapak Ibu, kalau kita baca sampai ayat yang ke-10, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu menegur mereka, menghukum mereka melalui beberapa hal. Kalau kita baca sampai ayat 10, yang pertama mereka akan mengalami kegagalan. Mereka akan mengalami kegagalan di dalam hal panen. Jadi apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, dibuat oleh Tuhan untuk tidak berhasil. Sehingga mereka mengalami kegagalan di dalam panen. Bahkan Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu itu sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Bahkan mereka juga mengalami perampokan atau apapun yang mereka lakukan dibuat oleh Tuhan tidak berhasil karena dosa mereka. Karena dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, melalui hukuman ini, Tuhan sekali lagi ingin mengajar mereka atau ingin sekali lagi membawa mereka untuk ingat kepada perintah dan pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk ingat, bahkan untuk mengingatkan mereka supaya mereka tahu bahwa sekarang ini mereka harus menjalani kehidupan yang baik, yang normal, yang new normal, yang baru, yang harus berbeda dari kehidupan yang lama. Sehingga Tuhan perlu kasih hukuman lagi. Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan tahu kalau mereka lagi sibuk. Tuhan tahu kalau mereka lagi sibuk karena mereka baru kembali dari pembuangan. Jadi Tuhan tahu mereka pada waktu itu lagi sibuk. Sibuknya apa sih? Karena mereka baru kembali dari pembuangan. Jadi Tuhan ngerti ketika mereka baru kembali dari pembuangan, mereka pasti akan sibuk dengan membangun rumah lagi, sibuk mulai mencari pekerjaan, sibuk untuk kembali lagi menanam, bekerja, mengatur keluarga, mengatur kehidupan rumah tangga, dan berbagai macam hal. Tuhan tahu karena mereka, dan Tuhan juga mengerti kondisi saat itu. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti karena kesibukan itu, karena hal itu, mereka melupakan Tuhan. Dan juga melupakan pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu mereka sibuk, tetapi jangan karena kesibukan itu, akhirnya mereka mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, dan melupakan atau tidak mengerjakan tugas yang penting, yaitu membangun bait suci atau bait Allah. Bapak Ibu, di saat ini pun sama. Tuhan tahu saya dan Bapak Ibu lagi dalam keadaan yang susah. Tuhan juga tahu kalau kita punya kesibukan. Tuhan juga tahu kalau kita kadang-kala lagi sibuk dalam pekerjaan. Bahkan Tuhan juga tahu mungkin kita sibuk di dalam merencanakan hal-hal di masa depan. Bahkan Tuhan juga tahu kalau hari ini kita susah dalam hal ekonomi, kita susah dalam hal
dalam hal uang, sehingga kita sibuk sekali cari uang. Tetapi Bapak Ibu, jangan karena kesibukan itu, jangan karena kesibukan pekerjaan kita, jangan karena kita sibuk cari uang, akhirnya kita melupakan yang terpenting di hidup ini, yaitu apa? Kita melupakan Tuhan dan melupakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau sampai kita lupa, maka kita sama dengan kehidupan bangsa Israel yang akan juga ditegur dan juga dihukum dan juga diingatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini kondisi yang sama. Bangsa Israel memulai kehidupan yang baru, kita juga sama. Waktu kita percaya dan ditebus oleh Tuhan, kita pun mengalami kehidupan yang baru. Memulai juga untuk menata yang baru. Tapi kadang-kala karena kita sibuk menata, kita melupakan Tuhan dan melupakan pekerjaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan dan itu yang membuat Tuhan kecewa dengan mereka dan juga kita saat ini. Kalau kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Bapak Ibu, kita harus mulai belajar memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek. Kita harus di dalam new normal ini, di dalam kehidupan yang baru, kita harus mulai belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai fokus kita yang paling utama. Kalau dulu waktu kita masih berdosa, dulu waktu kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, mungkin kita tidak menaruh Tuhan sebagai pusat hidup kita. Tapi sekarang mari kita mulai pelan-pelan mengatur supaya Tuhan Yesus boleh menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mengutamakan atau melakukan pekerjaannya, salah satu contohnya yang boleh kita lakukan di dalam pekerjaan dan bisnis kita adalah kita jangan hanya atau kita jangan hanya berbisnis, atau kita jangan hanya kerja fokusnya untuk sekedar cari untung, profit nambah terus, kejar uang, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hal apapun, melalui kehadiran kita, melalui pekerjaan bisnis kita, kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana? Kita boleh membawa orang untuk mengenal Tuhan. Kita boleh menjadi teladan bagi orang. Dan kita boleh bekerja dengan baik, melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Bahkan fokus kita tidak hanya di hal-hal yang tadi, profit, keuntungan, uang. Tapi kita boleh membuat pekerjaan kita, bisnis kita, boleh menjadi jembatan di mana pekerjaan misi Tuhan itu boleh dijalankan melalui kita bekerja dan punya bisnis itu. Itu yang Tuhan mau. Mungkin kita sibuk, tapi kesibukan kita tidak hanya sekedar cari uang. Tidak hanya dengan urusan kita sendiri, tapi kita boleh taruh Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu, itu yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Supaya melalui hak itu, kita boleh terus mengingat Tuhan. Waktu kita bekerja bersama Tuhan. Waktu kita berbisnis bersama dengan Tuhan. Waktu kita mengerjakan apapun bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap aspek, itu boleh menjadi bagian di mana kita sebenarnya selalu mengingat tentang Tuhan. Bukan hanya mengingat uang melulu. Dan ini Bapak Ibu yang Tuhan inginkan juga terjadi pada bangsa Israel di zamannya Nabi Hagai. Tuhan mau melalui pekerjaan pembangunan bait suci yang kedua, mereka boleh terus mengingat kepada Tuhan. Tuhan mau melalui membangun bait suci. Tuhan mau melalui nantinya bait suci sudah ada. Menjadi momen di mana mereka selalu mengingat Tuhan dan selalu berpaling dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sedikit saja melupakan Tuhan, mereka pasti akan jatuh di dalam dosa. Mengapa? Karena manusia itu lemah. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Begitupun dengan kita di saat ini. Bapak Ibu, sedikit saja kita melupakan Tuhan. Sedikit saja kita tidak bekerja untuk Tuhan, tidak melayani Tuhan. Kita pasti akan mudah jatuh di dalam dosa. Mengapa? Karena kita manusia yang lemah. Karena kita manusia yang sangat rapuh. Sehingga kenapa Tuhan perlu dengan keras mengingatkan mereka melalui Hagai. Karena Tuhan tahu kehidupan mereka dan juga kehidupan kita itu begitu lemah tanpa Tuhan. Begitu mudah sekali jatuh dalam dosa kalau kita tidak ingat Tuhan dan tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga perlu sekali lagi Tuhan tegur kita mungkin melalui malam hari ini dalam firman Tuhan. Yang kita belajar dari kisah bangsa Israel di zamannya Nabi Hagai. Bapak Ibu, Tuhan mau kembali lagi membawa bangsa Israel dan kita saat ini boleh betul-betul hidup di dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Dan Bapak Ibu, kita harus ingat tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kehendaknya yang kudus. Dan hukuman Bapak Ibu atau teguran pada waktu itu
Kita harus melihat sebagai satu cara di mana Tuhan boleh memperingatkan bangsa Israel dengan kasih. Begitu juga hari ini. Kalau kita hari ini mungkin mengalami masalah, penderitaan, bahkan kita semua juga hari ini mengalami masalah yang sama, yaitu karena virus corona. Mari kita melihat itu menjadi momen, menjadi satu cara di mana Tuhan boleh kembali lagi membuat kita sadar dan berbalik pada Tuhan dan mengingat Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan sudah pakai virus corona dan kita tidak berbalik, wah itu kita memang sudah bangpas sekali. Tapi biarlah Bapak Ibu, kondisi kita hari ini menjadi momen di mana Tuhan boleh ingatkan kita dengan kasih-Nya supaya kita boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Dan itu Bapak Ibu kita boleh lihat di dalam Hagai 1 ayat 7-8. Di tengah-tengah pemberitaan hukuman, di tengah-tengah bangsa Israel yang menjalani hukuman, tidak sekedar Tuhan memberi hukuman, tetapi di dalam hukuman itu, di dalam penderitaan itu, ada ajakan, ada kasih-Nya Tuhan melalui janjinya kepada bangsa Israel. Apa itu? Kita perhatikan di Hagai 1 ayat 7 dan 8. Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah bangsa Israel yang menerima hukuman, teguran dari Tuhan. Tapi itu bukan sekedar teguran, tapi Tuhan juga mengajak mereka untuk kembali lagi, bertobat, bahkan juga mengajak mereka untuk melihat ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan kalau mereka mau taat kepada perintah Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang baru atau new normal. Apa itu? Itu ada di ayat 7 dan ayat 8, yaitu membangun kembali bait suci. Jadi Tuhan ingin mengajak mereka untuk kembali lagi membangun bait suci. Meninggalkan dulu sejenak mereka punya urusan, sekarang mari prioritaskan hal yang terpenting, yaitu membangun bait suci yang kedua pada saat itu. Bapak Ibu, di situ ditulis pergilah ke gunung atau naiklah ke gunung. Itu apa sih artinya? Naiklah ke gunung artinya adalah pergilah ke lokasi bait suci di Yerusalem yang berada di pegunungan Sion. Jadi letak bait suci pada waktu itu ada di Yerusalem, di pegunungan Sion. Jadi Tuhan mengajak mereka untuk naik. Dan bawalah kayu artinya adalah Tuhan mengingatkan mereka bahwa bangsa Israel jangan lupa untuk membawa seluruh peralatan pertukangan mereka untuk mereka boleh membangun bait Allah. Jadi Tuhan mengingatkan mereka untuk naik ke gunung, tapi jangan lupa membawa kayu, membawa hal-hal yang boleh mereka pakai untuk membangun bait Allah dan lain sebagainya. Dan di ayat 8 itu menjadi janji Tuhan kepada mereka yang setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu membangun bait Allah. Di ayat 8 Tuhan tulis dia akan berkenan dan dia akan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, itu janji yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada mereka kalau mereka boleh taat kepada kehendaknya Tuhan untuk membangun bait Allah. Akan diperkenankan dan akan dinyatakan kemuliaan Tuhan atas Israel. Dan Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, setelah mereka menerima hukuman dan setelah mereka menerima ajakan untuk kembali lagi membangun bait suci dan setelah mereka menerima janji Tuhan, kita boleh belajar dari mereka. Mereka akhirnya boleh langsung bergegas untuk berespon karena mereka gentar dan takut dan mereka mau belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau saat ini kita sudah ditegur dan kita masih bangpa, kita harus koreksi diri kita. Bangsa Israel pada waktu itu, sekalipun mereka sudah dihukum, akhirnya karena hukuman itu, boleh kembali lagi membuat mereka sadar dan mereka langsung berespon. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di Hagai 1 ayat 12, 13 dan di Hagai pasal 2, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dengan cepat untuk merespon pesan Tuhan melalui Hagai untuk kembali lagi membangun bait suci dan meninggalkan kesibukan mereka, meninggalkan mereka punya urusan dan mereka pada waktu itu mau fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dan ketika mereka akan membangun bait Allah, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan berulang-ulang kali menyampaikan berita kepada mereka bahwa ketika mereka akan membangun bait Allah, mereka pasti akan menghadapi tantangan. Mereka pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Tapi ketika mereka menghadapi tantangan, Tuhan ingatkan kepada mereka di beberapa ayat selanjutnya setelah ini, jangan takut,
karena Tuhan pasti akan menyertainya. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertainya. Dan hal ini menjadi satu bagian penting untuk akhirnya mereka boleh menyelesaikan pembangunan bait Allah dengan baik. Karena mereka tahu Tuhan pasti akan menyertai mereka. Begitupun dengan kita saat ini. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini yang boleh kita sama-sama renungkan, kunci untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam manusia yang baru, atau mungkin bahasa sekarang yaitu new normal, atau menjalani kehidupan setelah kita merdeka dari dosa, itu 3 hal. Apa kuncinya? Kalau kita belajar dari bangsa Israel, 3 hal. Yang pertama, kita jangan pernah melupakan Tuhan. Yang pertama, kita jangan pernah melupakan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengutamakan pekerjaannya Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu, berkaca dari kehidupan bangsa Israel, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita yang normal, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Atau artinya kita harus mengingat Tuhan selalu. Kenapa? Karena dengan mengingat Tuhan, itu menjadi modal utama yang paling penting untuk kita menjalani kehidupan di dalam keadaan atau dalam manusia baru kita. Tapi yang kedua, waktu kita mau belajar untuk kita selalu mengingat Tuhan dalam segala hal, akhirnya fokus kita kepada Tuhan kan? Dan akhirnya yang kedua, kita akan mulai belajar untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel ditegur karena mereka tidak mengutamakan pekerjaan Tuhan. Mereka mengutamakan pekerjaan dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nah, tapi kita hari ini, mari kita belajar mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaannya di dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Bapak Ibu, godaan itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada. Rayuan dari iblis itu pasti ada. Karena pasti banyak hal ingin menggoda kita untuk kita kembali lagi jatuh, balik dalam kehidupan yang lama. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus terus menata hidup kita di dalam kehidupan yang baru. Dan kuncinya itu ada di bagian yang ketiga, yaitu kita harus ingat, jangan takut, kita pasti akan disertai Tuhan selalu. Jadi waktu kita mengalami kesusahan, mengalami godaan yang besar di dalam kehidupan yang baru, kita minta Tuhan untuk selalu menyertai kita. Amin? 3 hal ya, mengingat Tuhan, mengutamakan Tuhan, sadar yang ketiga, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Bapak Ibu ingat saja, Bapak Ibu harus ingat bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih dahsyat, yang akan selalu membuat kita terus ditopang, supaya kita nantinya hari lepas hari, kita makin serupa dengan Kristus, dan nanti kita akan mati, kita boleh berjumpa dengan Tuhan, memanggil kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru.